Labukan konsong naina kon ruang wayang can. Sistem transportasi di Vientiane, ibu kota Laos. Sistem transportasi di Vientiane, ibu kota Laos. Laos merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sistem transportasi yang modern, termasuk jalan raya dan sejumlah bandara. Sayangnya, sebagai sebuah negara yang terkunci daratan, menyebabkan Laos tidak memiliki pelabuhan. Karena topografi yang terdiri dari pegunungan dan kurangnya pembangunan, Laos hanya memiliki beberapa rute transportasi. Tidak dapat diaksesnya beberapa rute yang jauh dari ibu kota provinsi, menyebabkan terbatasnya pertukaran informasi serta komunikasi antara desa dan kelompok etnis. Perbandingan statistik. Perhatikan area, populasi, PDB, KKB, kemudian PDB nominal, Gini koefisien, IPM, dan sebagainya. PDB atau KKB per kapita adalah nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata jumlah penduduk dalam tahun yang sama. PDB nominal adalah nilai produk atau barang dan jasa sebagai output yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Nilainya bervariasi dari 0,25 hingga 0,70. IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Nilainya berkisar antara 0,549 sampai dengan 1,000. Kota Vientiane. Vientiane dalam bahasa Laos dibaca Vientiane, adalah ibu kota Laos yang terletak di lembah Sungai Mekong. Vientiane merupakan bagian dari prefektur Vientiane atau Kampeng Nakhon Vientiane dan terletak di perbatasan dengan Thailand. Vientiane terletak pada 17 derajat 58 detik lintang utara dan 102 derajat 36 menit bujur timur. Jumlah penduduk 948.477 pada tahun 2020. Hanya sedikit di atas jumlah penduduk Kota Padang yang 909.040 jiwa. Kota ini memiliki luas wilayah kurang lebih 130 km persegi, bandingkan dengan Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau yang 131,54 km persegi dan berada di ketinggian 174 meter di atas permukaan laut. Monumen Fatuksai adalah monumen nasionalnya Laos. Arc de Triomphe versi Laos, gerbang kota yang unik, tidak jauh dari lokasi kedutaan pemerintah Republik Indonesia. Ukurannya besar dan tinggi, di sekitarnya ada kolam dan taman,
Di ujung taman ada pisgong, hadiah dari pemerintah Indonesia. Untuk bisa naik ke atas patuk sai dikenakan biaya 3.000 kip, setara dengan kira-kira 5.000 rupiah saja. Jalan raya di Laos terdiri dari 21.716 km jalan raya, di mana 9.673,5 km jalan rayanya sudah diaspal, sedangkan 12.042,5 km belum beraspal. Seperti halnya di Indonesia, mengemudikan mobil dari sebelah kanan. Laos telah membangun jalan baru yang menghubungkan Savanakhet ke perbatasan Vietnam di Lao Bao, di mana dana berasal dari pemerintah Jepang. Dengan adanya pembangunan jalan raya ini, sekarang dapat dilalui dalam beberapa jam saja. Sedangkan pada tahun 2002, perjalanan memakan waktu lebih dari 9 jam. Vientiane Transfer Service. Transfer Service semacam travel baraya atau cipaganti di Indonesia. Vientiane City Bus merupakan bus dalam kota Vientiane. Ini adalah bis antar kota yang menghubungkan Vientiane, ibu kota, dengan Nong Khai. Sleeper bus ini adalah moda angkutan yang sangat populer di kalangan backpacker atau turis-turis berkantong terbatas, karena melalui angkutan sejenis ini, turis-turis yang datang melalui Cina, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Kampuja bisa menggunakan jasa sleeper bus ini. Airport Shuttle adalah bis khusus yang melayani penumpang dari dan ke airport. Kota-kota tujuan. Laos Utara, jalur Bandalan, Cagar Alam Bokeo, Huai Sai, Provinsi Houpan, Long Luan Prabang, Luang Namta, Muang Ngoi Nua, Muang Yun, Muang Sai, Nang Siau, Pak Beng, Vien Phoca, Desa Hill Trip, pegunungan, dan bekas ibu kota yang sangat menawan. Laos Tengah, Vientiane, Phon Savan, Dataran Guci, Takai, Guam Tam Nong Papa, Phang Vieng, Vieng Chai, ibu kota dan pedesaan-pedesaan paling sepi di Asia Tenggara. Laos Selatan, Champasak, Pakse, Savanakhet, Siphandon, dataran rendah Mekong, lebih banyak gunung dan daerah yang paling jarang dikunjungi wisatawan. Kereta api. Awalnya, kereta api tidak memainkan peran penting dalam transportasi di Laos. Hal ini dikarenakan negara sebagian besar tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan. Kereta api melintas di atas Pulau Don Det dan Don Kon, yang memungkinkan kapal barang dan penumpang untuk melakukan perjalanan di sepanjang Sungai Mekong. Jalur ke Thailand. Pada bulan Januari 2007, mulai dikerjakan 3,5 km perpanjangan jalur kereta api negara Thailand yang melintasi jembatan persahabatan Thai-Laos untuk stasiun kereta api Ranaleng. Pada bulan November 2010, para pejabat Laos berencana untuk mengkonversi stasiun kereta api ke terminal kargo untuk angkutan kereta api
yang memungkinkan kargo akan diangkut dari Bangkok ke Laos dengan biaya yang lebih rendah daripada dengan transportasi jalan raya. Jalur ke Vietnam. Pada tahun yang sama di tahun 2007, Kementerian Perhubungan Laos mengadakan diskusi dengan Vietnam untuk membahas kemungkinan pembukaan jalur kereta api dari Taket, Laos melalui Mugialulus untuk Tan Ap, stasiun kereta api di Vietnam, Quang Binh Province. Jalur diusulkan akan diteruskan ke pantai Phung Ang, yang merupakan sebuah pelabuhan di Provinsi Ha Tinh yang akan memberikan akses laut ke Laut Cina Selatan. Kereta api. Jalur ke Cina. Laos memiliki sejarah panjang dalam melakukan negosiasi dengan Cina mengenai kemungkinan kerjasama proyek kereta api. Pada bulan Oktober 2010, telah diumumkan rencana untuk 530 km standar gauge kereta api yang menghubungkan Vientiane ke Xishuangbanna, Provinsi Yunnan di Cina. Konstruksi diharapkan dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada 2014. Terdapat rencana untuk memperpanjang rel kereta api ini dari selatan Vientiane ke Bangkok. Namun pada bulan April 2011 dilaporkan bahwa pembangunan rel kereta api telah ditunda tanpa batas waktu tertentu. Sementara Menteri Perkeretaapian Cina, Liu Ziyun, telah ditangkap atas tuduhan korupsi. Pada Oktober 2012, telah diumumkan bahwa kesepakatan dengan Cina tentang pembangunan jalan kereta api dari Vientiane ke perbatasan Cina akan ditandatangani dalam beberapa hari. Biaya proyek diperkirakan 7 miliar US dollar dan pembangunan akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina dan penyelesaian proyek ini diharapkan pada tahun 2017. Pada November 2012, Laos Press melaporkan bahwa uang untuk pembangunan rel kereta api akan dipinjam dari Exim Bank of China. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2013 dan akan selesai pada tahun 2018. Rute proyek kereta api Cina-Laos. Di sini ditunjukkan gambar mulai dari stasiun Kunming di daerah China, melewati kota Pu'er, lalu Xishuangbanna, kemudian memasuki Mohan, Boten, Natei, Namor, Muang Sai, Muanga, Luang Prabang, Muang Kasi, Phan Vieng, Fontong, kemudian sampai di Vientiane. Sebuah laporan Bank Dunia pada tahun 2020 mengatakan kereta api sepanjang 414 km itu merupakan bagian integral dari koridor ekonomi Cina-Indochina dari 6 koridor ekonomi internasional di BRI yang diusulkan Cina. Sistem kereta api berkecepatan tinggi itu akan menghubungkan Kunming di Cina Selatan dengan Singapura melalui Laos, Thailand, dan Malaysia. Desain rel listrik tersebut dengan jarak antar rel 1435 mm dapat dilalui kereta api berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam. Meskipun di Laos kecepatan kereta penumpang 160 sampai 200 km per jam dan kereta barang 120 km per jam. Struktur pendanaan proyek kereta api Cina-Laos dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana pada kotak berwarna merah menunjukkan kewajiban pendanaan dari pihak Cina dan pada kotak berwarna biru menunjukkan kewajiban pendanaan dari Laos. Dari biaya total sebesar 5,9 miliar US dollar, pinjaman dari Bank Exim Cina sebesar 3, miliar US dollar, sedangkan ekuitas sebesar 2,3 miliar US dollar.
Dalam hal ini, pinjaman dari Bank Eksim Cina yang sebesar 3,5 miliar US dollar itu 2,48 miliar US dollar merupakan kewajiban pihak Cina dan 1,06 miliar US dollar merupakan kewajiban dari pihak Laos. Lalu pada bagian ekuitas 1,63 miliar US dollar kewajiban dari pihak Cina dan 0,73 miliar US dollar adalah kewajiban dari pihak Laos. Transportasi air. Sekitar 4.587 km dapat dilalui melalui rute air yang berada di Laos, terutama di Sungai Mekong serta anak-anak sungainya. Transportasi minyak bumi. Laos memiliki pipa sepanjang 136 km untuk transportasi produk minyak buminya. Bandar udara. Laos memiliki 52 bandara. Bandingkan dengan 367 bandara yang ada di Indonesia. 30 diantaranya di Pulau Jawa, di mana 9 bandara landasan pacunya sudah diaspal dan platform 3 tidak. Dari sejumlah bandara dengan landasan pacu yang memiliki aspal, Bandara Internasional Watai memiliki panjang landasan 3.000 meter. 4 bandara memiliki panjang landasan pacu antara 1.524 sampai 2.437 meter. Dan sisa memiliki panjang antara 914 dan 1.523 meter. Bandara dengan landasan pacu belum diaspal memiliki panjang antara lain satu bandara dengan panjang landasan pacu di atas 1.524 meter, 17 bandara antara 914 dan 1.523 meter, dan sisanya dengan panjang di bawah 914 meter. Lao Airlines merupakan national flag dari Laos, didirikan pada tahun 1976. Penghubung Bandar Udara Internasional Watai dengan kota fokus Bandar Udara Internasional Luang Prabang. Armada yang aktif adalah 11 per Agustus 2017. Tujuan ke 15 kota, kantor di Vientiane, Laos. Tokoh utama di balik usaha penerbangan ini adalah Dr. Sompone Doongdara sebagai presiden. Hanya 3 jenis pesawat yang digunakan oleh Lao Airlines, yaitu Airbus A320-200, kemudian ATR 72500, ATR 72600. Ini adalah jenis pesawat ATR 72500. Di Indonesia, pesawat jenis ini dipergunakan oleh maskapai penerbangan Lion Air untuk rute penerbangan domestik. Saya pernah menaiki pesawat ini dari Bandar Udara Wiryadinata di Kota Tasikmalaya dan landing di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ini adalah Airbus A320-200 dengan kapasitas penumpang sekitar 150 orang. The Miracles of Laos. Sampai dengan tahun 1996, Laos masih gelap gulita. Sekarang, Laos pengekspor listrik terbesar di Asia. Produksi listriknya oversupply, 70% diekspor. Tahun 2014, 2,54 juta kWh listrik diekspor ke Myanmar, Vietnam, Thailand, dan
South China. Kansai Electric Power adalah investor listrik Jepang yang berada di balik semua ini. Tahun 2020, dengan tambahan 40 pembangkit baru, Laos akan menghasilkan 10 juta kWh. Laos akan jadi powerhouse listrik terbesar di Asia dan termasuk yang besar di dunia. Tagihan listrik di Laos termurah di Asia Tenggara, bahkan 30% lebih murah dari Jepang. Tarif listrik di Laos hanya Rp900 per kWh, sementara di Indonesia Rp1.532 per kWh ditambah bonus biarpet. Pertumbuhan ekonomi di Laos belakangan ini lebih besar dari 6,5 bahkan sampai 8%. Sementara Indonesia, pertumbuhan ekonominya cuma mencapai 5%. Itu pun dicapai dengan megap-megap. Dengan memanfaatkan hydropower, industri wisata, industri IT, berbagai kemudahan dan tax holiday, dengan pertumbuhan income per kapita sebesar 1.500%, yang semula hanya $200 atau setara dengan 2,6 juta rupiah saja, sekarang $45.000 atau setara dengan 585 juta rupiah. Laos bersiap jadi negara maju dalam 10 tahun ke depan. Kobcaiti Habsom. Terima kasih telah menonton.